Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nurdin dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 Teknik Riset Operasional. Model programasi linear. Setiap perusahaan atau organisasi memiliki keterbatasan atas sumber dayanya, baik keterbatasan dalam jumlah bahan baku, mesin dan peralatan, modal, dan lain sebagainya. Dengan keterbatasan ini, perusahaan perlu merencanakan strategi yang dapat mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai. Maka dari itu telah ditemukan cara untuk tujuan tersebut, yaitu pemrograman linear. Pemrograman linear merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan, seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Programasi linear banyak diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lain. Programasi militer adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Penerapan programasi ini banyak diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, sosial, dan lain-lain. Misalnya periklanan, industri, manufaktur, atau penggunaan tenaga kerja, kapasitas produksi dan mesin, distribusi dan pengangkutan, serta pembangkang. Berikutnya itu ada fungsi-fungsi dalam programasi linear. Yang pertama itu ada fungsi tujuan atau objective function, di mana fungsi ini fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimum. Dan berikutnya itu ada fungsi kendala atau constraints or subject to, di mana fungsi ini yaitu fungsi yang menyatakan batasan atau kendala dari faktor produksi yang dimiliki. Simbol yang digunakan itu ada titik koma, yang digunakan itu lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Berikutnya itu ada fungsi non negatif, yaitu fungsi yang menyatakan bahwa setiap variabel yang terdapat di dalam model programasi linear tidak boleh negatif. Berikutnya ada asumsi-asumsi dasar programasi linear. Yang pertama itu ada certainty, yaitu semua parameter yang terdapat dalam linear programming dapat diperkirakan dengan pasti. Yang berikutnya itu proportionality, di mana naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber daya yang tersedia akan berubah secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Berikutnya itu ada additivity, di mana kenaikan dari nilai Z yang mengakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan yang ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Berikutnya ada visibility, yaitu output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berubah bilangan pecahan sama halnya dengan nilai Z. Berikutnya ada metode-metode solusi program linear. Yang pertama itu ada metode simplex, yaitu metode simplex adalah suatu metode antara pemecahan basis yang layak yang dilakukan berulang-ulang sehingga mencapai suatu pemecahan basis yang optimal. Berikut istilah yang digunakan dalam metode simplex antara lain, yaitu ada iterasi, ada variabel non basis, ada variabel basis, ada solusi atau nilai kanan, ada variabel pengetat, ada variabel semu, ada variabel artificial, ada kolom pivot atau kolom kerja, ada baris pivot atau baris kerja, ada elemen pivot atau elemen kerja. Dan berikutnya ada metode grafik. Metode grafik adalah salah satu teknik dalam pemrograman linear yang menitik beratkan pada sistem koordinat sumbu X atau Y dan Y. Kasus-kasus khusus metode grafik, yaitu ada proses kemunduran atau degenerasi, di mana proses ini ada dibagi dua, yaitu ada solusi optimal dan ada solusi temporer. Berikutnya itu ada alternatif optimal, dan berikutnya ada solusi tak terbatas, dan berikutnya ada solusi tidak layak. Langkah-langkah dalam perumusan model programasi linear. Yang pertama itu mendefinisikan variabel keputusan atau decision variable, itu dengan cara variabel yang nilainya akan dicari. Yang kedua itu merumuskan fungsi tujuan
atau memaksimasi atau meminimasi maksimasi dan tentukan koefisien dari variabel keputusan. Berikutnya ada merumuskan fungsi kendala sumber daya, yaitu dengan cara tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing perubahan keputusan, lalu tentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas. Yang berikutnya ada menerapkan kendala non negatif, yaitu caranya setiap keputusan atau kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.